Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kalau hari ini Bapak Ibu dan Saudara bisa mengakses renungan ini, karena artinya puji Tuhan pagi hari ini kita masih bisa bangun dari tidur kita masih bisa menghirup udara segar, dan puji Tuhannya lagi kita masih memiliki waktu untuk mendengarkan renungan. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan, ada baiknya kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu. Maka mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh baik seperti Engkau. Bapa, pada kesempatan saat ini kami ingin mendengarkan renungan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyiapkan hati kami, supaya renungan ini boleh memberkati kami, dan nantinya juga kami boleh menyebarkan kepada orang lain, sehingga boleh semakin memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan renungan mengenai pahlawan atau hero. Mungkin saya akan sedikit berbeda ya dari yang lain, karena saya tidak langsung menyampaikan landasan ayat, tapi saya akan terlebih dahulu bercerita nih mengenai hasil wawancara saya kepada beberapa teman saya mengenai pahlawan. Saya tanya kepada mereka gitu ya, apa sih yang muncul di otak kalian saat saya mengatakan kata pahlawan seperti itu. Nah, teman saya yang pertama bilang, pahlawan itu pemberani, host. Teman saya yang lainnya lagi menimpali, pahlawan itu keren, host. Yang lainnya lagi bilang, ia pasti punya super power atau kekuatan super gitu ya. Dan yang lain lagi bilang, oh pahlawan itu tuh pasti penolong dan rela berkorban gitu ya. Nah, itu opini mereka, itu pandangan mereka. Tapi bagaimana dengan Alkitab? Nah, di sini saya mendapatkan satu perikop Alkitab yang cukup bagus, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai yang ke-18. Saya mungkin gak akan membacakan perikop ini karena perikop ini cukup panjang ya Bapak Ibu dan Saudara, mungkin bisa baca sendiri di rumah. Tapi saya akan menyampaikan inti-intinya saja. Jadi ini itu mengenai pertama kali saat Saulus hendak bertobat. Jadi Tuhan Yesus berkata melalui Ananias. Saat itu Saulus kehilangan penglihatannya, lalu Tuhan berkata kepada dia untuk pergi ke kota dan selama 3 hari dia tidak makan tidak minum. Saat itu Tuhan berkata kepada Ananias untuk Ananias menghampiri Saulus. Nah, Ananias jelas kaget ya, kenapa saya dan kenapa yang dihampiri Saulus? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Saulus ini orang yang sangat kejam? Kenapa saya harus menghampiri Saulus gitu ya? Nah, tapi di sini kita lihat sikap Ananias. Dia taat kepada Tuhan dan dia mau menghampiri Saulus. Dia mau menghampiri Saulus, bahkan Bapak Ibu Saudara, yang paling membuat saya merasa wow terhadap Ananias. Ananias itu menghampiri Saulus dan berkata seperti ini. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Yang paling membuat saya wow itu adalah dia berkata, Saulus saudaraku. Ia mengambil Saulus dan menyapanya sebagai saudara. Ini menunjukkan betapa ramahnya Ananias, betapa tulusnya Ananias melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada Ananias. Bayangkan saja ketika mungkin ya Ananias datang itu hanya datang saja, tapi tidak dengan tulus hati dan tidak dengan keramahan. Mungkin Saulus juga tidak tersentuh hatinya, mungkin saja rencana Tuhan tidak berjalan seperti ini gitu ya. Karena nggak ada yang tahu ya rencana Tuhan bagaimana gitu. Tapi Ananias, ketaatan Ananias dan ketulusan serta kesungguhan hati Ananias saat menjalankan perintah Tuhan inilah yang patut kita contoh ya. Menurut saya Ananias ini adalah figur pahlawan. Karena coba bayangkan ya,
Kalau Ananias tidak melakukan kehendak Tuhan, lalu misal Saulus tidak bertobat, maka rencana Tuhan selanjutnya tidak berjalan. Tapi Ananias ini pahlawan karena ia sanggup menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan Saulus. Lalu Saulus bisa menyelamatkan kehidupan lebih banyak orang lagi. Nah, disinilah menurut saya ini cukup berbeda dengan pahlawan apa yang menjadi opini teman-teman saya gitu. Kalau opini teman-teman saya kan mereka super power, pemberani, keren gitu ya. Ananias hamba Tuhan yang biasa saja, bahkan tidak sepopuler Raja Daud atau Bapak Abraham. Tapi Ananias menurut saya tetap pahlawan karena dia save someone's day. Dia menyelamatkan kehidupan seseorang. Kita bisa mencontoh sikap Ananias ini gitu. Tidak perlu muluk-muluk kita memiliki keinginan untuk mengubahkan dunia ini, mengubahkan negara ini. Boleh memiliki keinginan seperti itu. Tapi mari kita mulai menjadi pahlawan bagi kanan kiri kita terlebih dahulu. Mari kita peduli sama kanan kiri kita terlebih dahulu. Apalagi di saat pandemi seperti ini, mari kita lebih kritis lagi, lebih teliti lagi dalam melihat sekitar kita. Mungkin ada yang perlu kita bantu, dan kalaupun bantuannya tidak secara nyata, bisa juga kita dalam doa, bahwa dalam doa, karena doa itu juga luar biasa ya impactnya gitu, luar biasa kuasa doa itu terhadap kehidupan ya. Jadi itulah yang perlu kita contoh. Kita perlu menjadi agen pahlawan-pahlawan Kristus seperti Ananias yang taat terhadap apa yang Tuhan katakan. Dan walaupun kecil, Bapak Ibu dan Saudara, walaupun perkara itu terlihat seperti kecil, seperti keramahan, senyum kepada sekitar kita, membawa keceriaan bagi sekitar kita, tapi hal itu tetap sesuatu yang perlu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kehidupan kita adalah sesuatu yang perlu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Perkara sekecil apapun yang Tuhan titipkan kepada kita, itu pun juga merupakan perkara. Peduli pada kanan kiri kita, itu juga merupakan sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara semua untuk kita belajar menjadi pahlawan di kehidupan nyata kita saat ini, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi pahlawan untuk save someone's day, menyelamatkan kehidupan seseorang. Tidak perlu sebanyak itu, tidak perlu menjadi pahlawan yang seperti Superman ya, atau Batman ya, yang menyelamatkan begitu banyak orang. Tapi kita bisa menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kehidupan seseorang saja terlebih dahulu gitu. Dan satu yang ingin saya sampaikan yang cukup mengena di hati saya dan selalu saya ingin lakukan sebelum saya tidur, yaitu refleksi dengan kalimat ini. Can the world see Jesus in me? Bisakah dunia melihat Tuhan Yesus di dalam aku? Bisakah perbuatanku dan perkataanku hari ini mencerminkan Tuhan? Bisakah orang melihat Tuhan Yesus ada di dalam aku? Kasih Tuhan Yesus tercermin melalui aku? Bisakah aku menjadi kitab yang terbuka, yang menyampaikan kasih Tuhan bagi sekitarku? Seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Maka mari kita menjadi pahlawan kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Dan mari kita taat kepada Tuhan. Seberapa besar pun perkara yang Tuhan titipkan kepada kita, kita harus tetap taat dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Selamat melaksanakan aktivitas hari ini dan Tuhan Yesus memberkati.